semuanya, kali ini kita akan belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Ayo belajar bersama. Kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini yaitu 3.1 mengidentifikasi karakter ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi, dan KD 4.1 mengujikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Pernahkah kalian berpikir ingin menjadi apa di kemudian hari nanti? Lani berkata kepada Benny, semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Kemudian Benny berkata, sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Nah, apa itu cita-cita? Cita-cita merupakan harapan atau impian di masa depan. Lalu, apa saja macam-macam profesi? Mari kita lihat contoh macam-macam profesi. Contoh yang pertama yaitu guru. Guru adalah seorang pengajar yang mengajarkan kita berbagai ilmu yang berguna bagi kehidupan dan masa depan kita. Yang selanjutnya, fotografer. Fotografer adalah orang-orang yang membuat gambar dengan cara menangkap cahaya dari subjek gambar dengan kamera maupun peralatan fotografi lainnya. Contoh yang selanjutnya yaitu seorang pelukis. Seorang pelukis adalah orang yang menciptakan karya seni dua-dimensi berupa lukisan. Kemudian mereka akan menjual lukisan tersebut dalam sebuah pameran. Nah, sebenarnya masih banyak sekali berbagai macam-macam profesi. Namun kali ini kita akan melihat cerita antara Benny dan ayahnya. Suatu hari Benny bertanya kepada ayahnya, ayah, jika sudah besar nanti aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi seorang arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Setelah itu, ayah Benny menunjukkan kepada Benny beberapa bangunan hasil karya arsitek. Contohnya Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Kemudian ada Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Kemudian Benny berkata kepada Udin, nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Kemudian Udin berkata, iya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus melestarikan dan menjaga budaya Indonesia. Ayo kita membaca teks bacaan manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan.
Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Setelah kalian membaca dan memahami teks bacaan manfaat sumber daya alam di sekitar kita, maka perhatikan kehidupan masyarakat di sekitarmu. Kemudian lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, lakukanlah survei sederhana kepada teman-teman sekelasmu untuk mengetahui pekerjaan orang tua mereka. Kedua, lakukanlah wawancara singkat kepada temanmu tentang bagaimana orang tua mereka bekerja. Yang ketiga, cari tahu sumber daya alam apa yang mereka olah atau gunakan. Yang keempat, catatlah hasil ke dalam tabel seperti contoh di bawah ini. Yang kelima, bekerja samalah bersama teman kalian dalam kelompok untuk melihat hasil identifikasi yang dibuat bersama-sama. Buatlah kesimpulan tentang hal-hal berikut ini. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua temanmu? Sumber daya alam apa sajakah yang paling banyak dimanfaatkan? Dan dari mana saja asal sumber daya alam tersebut? Kemudian, presentasikan hasil identifikasimu di depan kelas nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Baiklah, kita sudah sampai di ujung waktu. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. Tetap semangat dan belajar dalam meraih cita-cita.